Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, suara saya jelas ya? Iya, Bang. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas terkait mual muntah ya. Terkait mual muntah. Jadi mual muntah ini teman-temannya itu bukan suatu penyakit ya. Jadi mual muntah itu bukan merupakan suatu penyakit, dia merupakan suatu simptom sebenarnya. Nah, sehingga karena mual muntah itu istilahnya suatu gejala ya, suatu gejala dari umpama suatu penyakit ya. Misalkan maksud saya kenapa saya bilang mual muntah itu bukan suatu penyakit, karena mual muntah ini merupakan suatu gejala. Misalkan teman-teman mah ya, tadi kita udah bahas mah ya sedikit ya. Apa gejalanya? Bisa mual muntah kayak gitu ya. Terus habis itu apa? Asidosis. Kita pernah bahas asidosis di di pasien gagal ginjal ya, asidosis metabolik. Apa gejalanya? Mual muntah ya. Jadi mual muntah ini bukan merupakan suatu penyakit dan dia merupakan suatu simptom. Nah, karena dia merupakan suatu simptom ya, karena mual muntah ini merupakan suatu simptom ya, sehingga kita harus obati penyebabnya ya. Kita harus obati penyebabnya. Misalkan pasien mual muntah karena produksi asam lambung yang meningkat, berarti kita tidak memberikan anti mual muntah, berarti kita akan mengatasi kita harus mengatasi dengan cara menurunkan produksi asam lambungnya, seperti itu. Berikan obat-obatan yang menghambat produksi asam lambung, seperti itu. Kemudian pasien dengan asidosis mual muntah, apakah kita harus memberikan antiemetik? Tidak juga, atasi dulu asidosisnya, ya, seperti itu ya. Jadi atasi dulu penyebabnya. Jadi mual muntah ini bukan merupakan suatu penyakit. Saya ingatkan lagi, mual muntah ini bukan merupakan suatu penyakit, tapi merupakan suatu simptom. Bisa dipahami? Iya, Bang. Ya. Jadi gitu ya. Jadi penyebabnya yang harus kita atasi terlebih dahulu ya. Nah, kemudian ketika kita membahas mual muntah, karena mual muntah ini bukan merupakan suatu penyakit ya, sehingga mual muntah ini tidak ada lini pertamanya ya. Jadi lini pertama terapinya itu nggak ada ya. Terkait mual muntah ini saya ingatkan lagi, lini pertama terapi untuk mual muntah itu tidak ada ya. Nah, tapi misalkan ketika teman-teman membawa ya, umpama pasiennya mual muntah karena penggunaan kemoterapi, obat apa yang kita pakai, nah itu baru ada lini pertamanya. Ya memang belum Mas. Screenshotnya belum ada, jadi saya jelaskan dulu. Jadi umpama pasiennya mual muntah karena kondisi kehamilan, ya. Jadi apa obat pertamanya? Nah, kedua hal ini pasti berbeda terkait lini pertamanya, seperti itu ya. Nah, oke, sekarang saya screenshot ya, share screen ya. Nah, jadi ketika kita membahas mual muntah, jadi ini ya. Jadi di tubuh kita itu teman-temannya ada namanya vomiting center. Jadi di otak ya. Di otak itu ada istilahnya pusat mual muntah ya, pusat mual. Ya. Nah, pusat mual ini ada triggernya, ada pencetusnya ya, ada substrat yang mencetus terkait mual muntah ini ya. Jadi ibaratkan suatu rangsangan. Jadi ketika kita membahas pusat muntah di otak atau pusat mual di otak itu ada substrat yang mencetusnya ya. Nah, apa aja substratnya ya? Ini dia substrat yang bisa mencetus kondisi mual muntah ya. Jadi ada dopamin ya, ada serotonin, ada, tunggu dulu saya accept temannya ya. Ya. Kemudian ada substan P, kemudian ada GABA, ada asetilkolin, ada endorfin dan ada histamin, seperti itu ya. Nah, jadi inilah mediator yang mencetus mual muntah. Nah, sekarang berarti ketika kita ingin memberikan antiemetik umpama ya, jadi antihistamin, berarti umpama saya ingin menggunakan antihistamin, berarti antihistamin bisa sebagai anti mual muntah dong? Bisa. Apa contohnya? Dimenhidrinat, difenhidramin.
Antagonis dopamin berarti bisa menyebabkan bisa sebagai anti mual muntah. Bisa. Apa contohnya? Metoclopramid. Ya. Kemudian anti serotonin, antagonis serotonin bisa mengatasi mual muntah nggak? Bisa. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan ondansetron. Ya, seperti itu. GABA berhubungan dengan benzodiazepin. Berarti benzodiazepin bisa digunakan sebagai anti mual muntah dong? Bisa. Diazepam bisa sebagai anti mual muntah. Ya. Asetilkolin berarti antikolinergik bisa sebagai anti mual muntah. Berarti kita bisa menggunakan antikolinergik sebagai anti mual muntah. Contohnya apa yang memiliki antikolinergik? Difenhidramin bisa. Ya. Difenhidramin itu memiliki antikolinergik juga. Ya, selain dia sebagai antihistamin, dia juga memiliki sifat antikolinergik. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau mau ini simpelnya ya. Berarti obat-obatan yang dapat menghambat mediator-mediator ini bisa sebagai antiemetik. Bisa dipahamin nggak sampai sini maksud saya? Bisa, Bang. Oke ya, bisa ya. Nah, jadi ketika nah ini bukan ding yang ini. Nah, ini ya. Jadi ini gambaran gambaran ribetnya ya. Jadi ini adalah triggernya. Ini mediator-mediator yang saya sebutkan tadi ya. Ini mediator-mediator yang saya sebutkan tadi di mana dia dapat mencetus suatu mual muntah ya. Jadi ada substratnya ya, ada mediatornya. Jadi mual muntah itu ada mediatornya ya, seperti itulah ya belibetnya. Tapi gampangnya adalah ya seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Mana dia? Ini ya, gampangnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas ya kondisi mual muntah pada ibu hamil. Ya, ini sering sekali mungkin keluar di UKI ya, kondisi mual muntah pada ibu hamil ini. Ya. Nah, ketika kita menemukan pasien hamil dengan kondisi mual muntah, maka yang pertama teman-teman harus lakukan adalah mengidentifikasi Puke score-nya. Ya. Dulu saya tulis dulu ya. Cari word. Oke. Kita harus mengasesmen terlebih dahulu terkait Puke score-nya ya. Ingat Puke score namanya deh ya. Inilah tulisannya Puke score ya. Mual muntah ibu tunggu loh. Saya ganti jadi Times New Roman. Ya. Mual muntah ya. Nah, jadi ibu hamil ya, kalau kita menemukan seorang yang sedang hamil mengalami mual muntah ya, kita harus identifikasi sebelum memberikan terapi, kita harus mengidentifikasi terkait asesmen terkait Puke score namanya deh ya. Ini namanya Puke score ya. Jadi nanti Puke score ini ya nilainya itu ada yang ringan ya. Hasilnya itu ada yang ringan, kemudian ada yang sedang, dan ada yang berat. Ya, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Oke, ya. Nah, apa itu Puke score ya? Kita cari dulu sekarang ya. Kita ke Google-nya ya. Kita tulis Puke score. Puke score ya. Enggak, ini jelek. Wait, nah ini yang bagus ya. Ini mana dia tuh? Nah ini. Loh, mana dia? Tunggu deh ya. Kok kecil banget? Ini masih not responsive. Oke, coba saya klik gambarnya. Tunggu ya. Mana dia ini? Ini lelet nih. Kalau di daerah kalian Telkomsel suka gangguan nggak akhir-akhir ini? Iya, Bang. Oh iya, ya, sama aja berarti. Iya, sama aja ya berarti ya. Tunggu saya turunin ke bawah ya.
ini harus saya download dulu ini anunya apa namanya jurnalnya nih kalau kayak gini. Tunggu ya, mana dia tadi gambarnya? Jurnalnya harus di-download dulu kalau kayak gini ceritanya. Ini dia. Nah, ini dia nih. Bisa saya besarin nggak? Saya download aja deh ya. Saya download aja ya. Ini mana dia? Copy. Skyhook. Nah, ini agak gangguan nih sekarang nih. Agak gangguan. Nggak bisa. Tidak terdownload. Ini nggak bisa kalian lihat soalnya. Tunggu ya, sabar ya. Mana dia tadi? Coba saya mana selain itu bisa saya download langsung nggak ini ya? Oh bisa. Bisa saya download langsung. Bayar. Oke, oh bisa. Ya, ini dia. Accept. Mana dia tadi? Mana dia? Nah, ini dia. Ini saya besarin dulu. Oke, terus habis itu kita ke tabelnya. Nah, ini ya. Nah, ya. Jadi ini namanya PukeScore, Dik. Kelihatan nggak ini, Dik? Kelihatan ya? Kelihatan, Bang. Iya, Bang. Ya, kelihatannya. Nah, jadi di sini ya, di PukeScore ini ya, ada skornya ya. Jadi ini istilahnya kayak kita nanya ya, kita nanya ke pasiennya ya. Seumpama rata-rata dia mengalami mual ya, mual atau sakit di bagian perut itu berapa lama dalam sehari ya. Umpama kalau dia lebih dari 6 jam mengalami mual atau sakit perut, umpamanya keluhan yang tidak nyaman disebut itu lebih dari 6 jam, ya maka poinnya 5. Ya, jadi gitu. Terus habis itu berapa kali dia muntah ya? Berapa kali dia muntah ya? Kalau lebih dari 7 kali ya udah berarti poinnya 5 ya, seperti itu ya. Nah, terus nanti kita totalin ya. Jadi pertanyaan 1 2 3 ini akan kita totalkan ya. Kita totalkan, jadi nanti ketika dia di bawah 6 skornya ya, ketika skornya di bawah 6 maka dia masuk dalam kategori ringan ya. Jadi kalau skornya di bawah 6 dia masuk dalam kategori ringan. Kemudian kalau skornya 7 sampai 12 ya, 7 sampai 12 dia ini masuk dalam kategori 7 sampai 12 dia masuk dalam kategori sedang. Tapi kalau lebih dari 13 dia masuk kategori berat. Ya. Jadi kalau di bawah 6 ya, di bawah sama dengan 6 itu masuk dalam kategori ringan. Kalau 7 sampai 12 itu masuk dalam kategori sedang. Kalau lebih dari 13 itu masuk dalam kategori berat. Bisa dipahamin? Ya. Jadi ini pakainya ya PukeScore ya. Nah, ketika kita sudah menghitung terkait PukeScore ini ya, maka nanti teman-teman bisa melihat guideline-nya ya. Jadi di sini ada guideline RCOG, mana tunggu dulu, mana saluran pencernaan ya, mual muntah. Kemudian nah ini RCOG ya. Jadi ini adalah guideline tata laksana terkait mual muntah pada ibu hamil ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ginger ya. Jadi ketika pasiennya itu dalam kondisi ringan sampai sedang ya. Kalau pasiennya itu dalam kondisi ringan sampai sedang ya, maka kita bisa memberikan minuman yang jahe ya. Minuman yang jahe ini tujuannya apa? Untuk mencegah atau untuk menghindari penggunaan antiemetik. Ya, jadi setelah teman-teman menghitung PukeScore-nya, kemudian pasiennya ini masuk dalam kategori mild to moderate, ya,
maka kita bisa menyarankan pasiennya menggunakan jahe. Ya, tujuannya apa? Untuk mencegah penggunaan obat-obatan antiemetik. Bisa dipahamin? Tapi UKAI enggak ada nih. UKAI enggak sampai ngitung peak score-nya. Ya, ini kan lebih ke lapangan nantinya ya. Nanti UKAI, nanti lini pertamanya apa yang saya berikan, paling kayak gitu-gitu ya. Nah, kemudian ya, berarti kalau kondisi berat kita tidak bisa mencegah, kita memang sudah harus menggunakan antiemetik. Ya, jadi kalau dia memang hasil PUC score-nya itu adalah yang berat, severe, ya, maka kita langsung menggunakan terapi obat-obatan. Ya, terapi obat-obatan, ya. Lini pertamanya apa? Lini pertamanya di sini adalah memberikan antihistamin, katanya Dik. Ya, jadi lini pertamanya di sini adalah memberikan antihistamin kalau katanya guideline ini. Ya, H1 reseptor antagonis. Misalnya apa contohnya Kak? Dimenhidrinat, difenhidramin. Ya, di sini bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke, jadi penggunaan obat-obatan pertama, ya, obat-obatan pertama menurut RCOG terapi pertama, ya, untuk pasien yang mengalami mual muntah, ya, mual muntah saat kehamilan, itu menggunakan antihistamin. Kalau selama ini kalian tahunya apa? Pyridoxine pasti gitu ya? Iya, Bang. Nah, oke ya. Sekarang kita bahas lagi, ya, kita bahas lagi. Nah, di sini dikatakan juga, jadi kalau umpama nggak efektif menggunakan satu obat, kita bisa mengkombinasi dengan obat yang golongan berbeda, ya, dengan obat yang golongan berbeda. Nah, kemudian di sini dikatakan juga bahwasannya, ya, metoclopramid ini ternyata aman, ya, metoclopramid aman dan efektif. Namun karena dapat menyebabkan extrapiramidal syndrome, ya, dia harus digunakan sebagai pilihan kedua. Iya, pilihan kedua. Ya. Nah, terus dikatakan di sini, ya, dikatakan di sini bahwasannya, ya, there is evidence that ondansetron is safe and effective. Ya, jadi ada, ya, yang mengatakan bahwasannya ondansetron itu aman dan efektif. Namun karena penelitiannya masih sedikit, dia harus digunakan sebagai lini kedua juga. Ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, di sini dikatakan ya, pyridoxine is not recommended. Ya, pyridoxine berarti tidak rekomendasi. Ya, pyridoxine-nya tidak direkomendasikan. Ya. Oke, diazepam is not recommended juga, ya jelas nggak boleh diazepamnya, ya. Nah, tapi kortikosteroid bisa nggak diberikan? Kortikosteroid bisa diberikan kalau seumpama ondan nggak ngatasin, metoclopramid nggak ngatasin, dan yang lain nggak ngatasin, baru kita boleh menggunakan kortikosteroid. Kalau diazepam nggak boleh dipakai untuk ibu hamil, ya. Nah, oke. Nah, tapi kita bahas terkait pyridoxine dulu, ya. Kita bahas terkait pyridoxine dulu, ya. Bahwasanya di sini mengatakan, di guideline ini mengatakan ada penelitiannya tentang pyridoxine-nya deh, ya. Saya lihatin ya. Pyridoxine. Ya. Tunggu, nah ini ya. Nah, jadi di sini dikatakan kayak seperti ini deh, ya. Jadi ternyata bahwasannya kombinasi antara doxilamin dan pyridoxine, ya, kombinasi antara doxilamin dan pyridoxine ternyata efektif, ya, ternyata lebih efektif dalam mengatasi mual muntah, ya, dibandingkan menggunakan pyridoxine alone, pyridoxine tunggal. Jadi, doxilamin, kalau ketika kalian ingin menggunakan pyridoxine, harus dikombinasi dengan doxilamin. Paham nggak maksudnya? Paham, Bang. Oke, paham ya? Sehingga berdasarkan guideline, ya, kenapa, Dek? Iya, Bang. Ya, sehingga berdasarkan guideline RCOG ini,
ya, dibuatlah terapi mual muntah di Indonesia. Ya, Indonesia seperti apa? Tunggu ya, saya lihatin mana objeknya ya. Nah, ini buku saku kesehatan ibu ya di rumah sakit ya. Mual muntah, tunggu dong, mual muntah ini halaman berapa ya mual muntah? Mual muntah, tunggu. Mual muntah halaman 82. Saya cariin halaman 82-nya. Oke, saya naik ke atas. Tunggu deh ya. 82 ini 93. Nah ini atasnya ya. Jadi ini mual muntah saat kehamilan ya, saat kehamilan berdasarkan yang punyanya Indonesia ya. Nah, kalau yang punyanya Indonesia ini mengatakan ya, jadi jika pasiennya membutuhkan terapi obat-obatan, maka berikan 10 mg doksilamin yang dikombinasikan dengan piridoksin. Piridoksin. Ya, jadi kalau di Indonesia bukan antihistamin pilihan pertamanya, tapi doksilamin dan piridoksin. Bukan doksilamin sendiri, bukan piridoksin sendiri juga. Ya, jadi ketika kalian menemukan soal UKAI, ada pilihan piridoksin yang bisa kalian tinggalin. Ya, karena apa? Piridoksin tidak direkomendasikan ketika dia digunakan sendirian menurut RCOG. Dan menurut yang punyanya Indonesia, ya, pilihan pertamanya itu bukan piridoksin sendirian, tapi harus dikombinasi dengan doksilamin. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Bang. Ya. Nah, terus kemudian, tunggu saya besarin ya, biar semuanya bisa melihat ya. Nah, terus kemudian, untuk terkait antihistamin ya, guideline kita, guideline Indonesia mengatakan antihistamin ini bisa diberikan ya sebagai terapi tambahan ketika pasien tidak teratasi terkait penggunaan doksilamin dan vitamin B6. Ya, jadi umpama udah diberikan doksilamin dan vitamin B6 nggak efektif, baru tambahkan antihistamin yaitu dimenhidrina. Ya. Nah, terus habis itu kalau masih belum teratasi, apa langkah selanjutnya? Ya, bisa pakai klorpromazin, bisa pakai klorperazin, bisa pakai prometazin, metoclopramid, ondansetron, seperti itu. Ya, jadi beginilah tata laksana mual muntah. Ya, jadi nggak ada istilahnya piridoksin lini pertama, nggak ada ya, nggak ada lini pertama piridoksin itu ya. Jadi nanti kalian pasti menemukan soal itu, tapi selama ini ya itu hanya soal yang beredar ya. Dan alhamdulillah untuk UKAI-nya tidak pernah mengeluarkan pertanyaan terkait mual muntah pada ibu hamil. Dan saya rasa juga ya, untuk soal UKAI nggak mungkin istilahnya pilihannya itu A piridoksin, B metoclopramid, C ondansetron, D dimenhidrinat, dan lain-lain umpama kayak gitu. Nggak mungkin pilihannya seperti itu juga untuk UKAI ya. Pasti hanya ada satu yang anti mual muntah kayak gitu ya. Tapi soal yang beredar ya kayak gitu. Coba tanya aja ke kakak-kakak tingkat kalian ya. Pernah nggak nemuin soal UKAI, soal ujian UKAI, soal yang pernah diujikan di UKAI yang menanyakan anti mual muntah untuk ibu hamil? Kalau memang pilihannya adalah jawabannya piridoksin, saya rasa pembuat soal sudah membawa ke arah jalur yang salah ya, saya rasa seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami untuk mual muntahnya? Bisa, Bang. Bisa ya. Jadi seperti ini ya terapinya ya. Kalau di Indonesia kita pakai doksilamin yang dikombinasikan dengan piridoksin terlebih dahulu. Kalau nggak ngatasin bisa ditambahkan dimenhidrinat. Tapi kalau untuk RCOG tadi apa pilihan pertamanya? Antihistamin. Antihistamin. Ya, kayak gitu ya, seperti itu. Tapi nanti kalau di lapangan biasanya kita ditembak-tembak langsung sama objeknya, Dek. Ya, ondan gitu ya. Jadi objeknya itu langsung aja ondan ya. Daripada dia mual muntah terus kontraksi nanti biasanya gitu. Sakit perutnya tuh nanti, kontraksi nanti kayak gitu ya. Nggak mau makan. Biasanya kan kalau orang mau mual muntah itu kan nggak mau makan, nafsu makannya turun, kasihan janinnya juga. Ya.
Itu makanya ditembak-tembak langsung sama objinnya ya. Ditembak-tembak langsung pakai ondan. Salah nggak itu? Enggak, ya, itu nggak salah. Ya, cuman kalian memang ketika kalian menemukan ya mual muntah pada ibu hamil, berarti terapi non farmakologinya berarti apa, Dek? Terapi non farmakologinya minumin Jahe. jahe ya. Pernah dengar kayak gitu nggak, Dek? Jahe untuk ibu hamil? Nggak pernah? Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ya, kita lanjut terkait mual muntah ya pada saat memberikan kemoterapi ya. Mual muntah ketika diberikan kemoterapi ya. Wait. Mana dia saluran pencernaan? Oh ya, saluran pencernaan ya. Jadi mungkin teman-teman sudah diajarin ya, ya terkait mual muntah ketika menggunakan kemoterapi ya. Mungkin sebagian besar di sini sudah diajarin ya. Jadi yang pertama kita asesmen adalah terkait resiko severitasnya ya. Terkait severitas kemoterapi tersebut menyebabkan mual muntah ya. Terkait severitas kemoterapi tersebut menyebabkan mual muntah ya. Jadi ada obat-obatan yang mencetus, yang level pencetus mual muntahnya itu tinggi, high ya. Ada yang sedang, ada yang rendah, dan ada yang minimal ya. Misalnya apa? Misalnya, Kak, pasien saya dapat cisplatin, oh berarti dia masuk yang high ya. Kak, pasien saya dapat karboplatin, oh dia masuk yang moderat. Kak, pasien saya terus umpama pasien saya dapat doxorubicin, oh dia masuk yang moderat. Kak, pasien saya dapat kombinasi antara cisplatin dan doxorubicin, masuk yang mana? Masuk tetap yang high. Paham nggak maksud saya, Dek? Paham, Bang. Iya, Bang. Jadi ikutin level yang mana yang paling tinggi. Ikutin level yang mana yang paling tinggi ya. Kemudian ada yang low, rendah ya. Rendah contohnya apa di sini? Contohnya doxytaxel ya. Contohnya doxytaxel ya, gemcitabine ya, banyak methotrexate ya. Kemudian ada yang minimal ya, ya. Vincristine ya. Jadi ini ya. Nah, setelah kalian menentukan ini, tapi enak sih kalau di rumah sakit itu kita punya protapnya sudah langsung ya. Protapnya, kemonya ini, protapnya apa, premedikasinya apa, postmedikasinya apa, biasa kayak gitu kalau kemo-kemoan ya. Nah, jadi setelah kita menentukan ini, barulah kita ke guideline-nya ya. Setelah kita sudah bisa menentukan dia termasuk yang high, moderate, low, atau minimal, barulah kita akan ke guideline-nya ya. Dan ini adalah guideline-nya, Dek ya. Ini punyanya BCCA ya. Ya. Nah, jadi dikatakan di sini bahwasanya ketika pasiennya mau diberikan kemoterapi yang severitasnya yang high, maka terapi kita menggunakan dexamethasone ya, bisa menggunakan dexamethasone yang dikombinasi dengan NK1 ya. NK1 dan 5-HT3 antagonis. Nah, 5-HT3 antagonis ini contohnya apa? Ondansetron, granisetron, palonosetron ya. Terus kalau NK1 ini contohnya adalah arepritan ya. Aprepitan ini ya, aprepitan. Ya, seperti itu ya, aprepitan contohnya ya. Nah, jadi langkah yang pertama yang bisa diberikan adalah ya, jadi teman-teman bisa menggunakan dexamethasone yang dikombinasi dengan NK1 dan 5-HT3 antagonis ya, atau bisa menggunakan netupitan ya. Jadi ini beristilahnya berarti plus NK1 dan 5-HT3 ya. NK1 dan 5-HT3 ya. Atau aprepitan plus ondansetron, granisetron, atau palonosetron bebas seperti itu ya. Kalau masih tidak teratasi, bisa kalian tambahkan olanzapin. Kalau masih tidak teratasi, bisa ditambahkan olanzapin. Tapi kalau sudah teratasi dengan obat-obatan ini, ya nggak perlu ditambahkan olanzapin ya.
Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau yang moderat pakai apa? Bisa pakai dexamethasone sendiri, ya, atau bisa dexamethasone yang dikombinasikan, dexamethasone yang dikombinasikan dengan ondansetron, ya, atau enggak granisetron. Intinya yang dikombinasikan dengan 5-HT3 antagonis, ya, serotonin antagonis istilahnya gitu ya. Plus minus olanzapin, ya. Kemudian kalau yang lo bisa pakai dexamethasone tunggal, bisa pakai properazin tunggal, metoclopramid tunggal, ondan tunggal, dan lain-lain yang tunggal, ya. Kalau yang minimal tidak dibutuhkan profilaksis. Namun jika terjadi mual muntah maka bisa pakai prochlorperazin, metoclopramid, ya, seperti itu, ya. Jadi ini adalah pemilihan antiemetik pada pasien yang mengalami kemoterapi. Nah, jeleknya soal UKI itu di sini, ya. Jeleknya soal UKI itu di sini. Jeleknya apa? Pasien mendapatkan kemoterapi, ya. Pasien ingin diberikan anti mual muntah. Anti mual muntah apa yang diberikan? Ondan semua dijawab. Iya atau enggak? Iya. Ya, masih seperti itu. Harusnya apa? Harusnya kemoterapi apa yang diberikan? Obat kemoterapi apa yang diberikan kepada pasiennya? Harusnya seperti itu yang kita analisa, ya. Obat kemoterapi apa yang diberikan kepada pasiennya, ya. Jadi, tapi memang kalau kalian menemukan soal seperti itu ya saya juga menyarankan untuk menjawab ondan. Ya, jadi berarti kalau untuk KI menemukan mual muntah pada pasien yang pasca kemoterapi pakai apa ya? Ondan aja. Padahal metoclopramid kan ada rekomendasinya, ya kan? Seperti itu, ya. Tapi kalau kalian menemukan soal ya udah nggak apa-apa pakai ondan aja seperti itu, ya. Jadi gitu ya. Kalian tuh ketika yang perlu saya ingatkan ya. Ketika teman-teman belajar itu nggak bisa teman-teman pakai satu ya, nggak bisa cuman membaca satu aja ya, karena kita harus lompat-lompat ya, kita harus lompat-lompat. Misalkan, oh saya baca protokol terkait mual muntah, kemoterapi, indus, nausea, and vomit ya, pada dewasa ya, CINV ini CINV istilahnya, CINV ya. Kalau saya pakai BCCA dia cuman seperti ini ya. High, moderate. Apa sih maksudnya yang high? Apa sih maksudnya moderate? Apa sih maksudnya yang low? Apa sih maksudnya minimal? Jadi setengah-setengah belajarnya, nggak ngerti apa minimal, low, moderate, dan lain-lain. Ya, tapi yang minimal, low, moderate, dan lain-lain itu dibahas di sini. Ya, beda lagi guideline-nya ini. Ya, ini BCCA juga sebenarnya ya. Ini BCCA juga, tapi beda apa istilahnya? Beda apa istilahnya, beda bahasan, beda tempat bahasan ya, beda tempat bahasan. Jadi nggak bisa kita baca cuma satu tuh nggak bisa ya. Jadi seperti itu. Nah biasanya kalau orang yang baru belajar, ini saya ingetin dulu ya, karena saya pernah di fase itu ya, kalau orang yang baru pertama kali baca ya, itu seperti merasa dia yang paling pintar ya. Pasti di antara teman-teman atau teman-temannya teman-teman, ya pasti ada yang kayak gitu deh, ya. Dan saya pernah di fase itu, ya. Saya pernah di fase itu. Itu memang istilahnya step, ya. Jadi ketika kita baru tahu sedikit, kita sudah merasa wow, itu istilahnya. Kita sudah merasa wow. Jadi nggak mau dikalahin, nggak mau mendengarkan pendapat orang lain, ya. Itu. Semakin kamu baca, ya, kamu akan tahu, wih, ilmu saya ini masih kurang banget, ya. Nanti semakin kamu pelajari lagi, ya, kamu tahu kalau kamu itu nggak ada apa-apanya. Itu istilahnya katanya Ali bin Abi Thalib, ya, katanya ya. Tapi memang benar seperti itu, deh. Ya, tapi memang benar yang saya rasakan ternyata memang benar seperti itu. Makanya sekarang kalau saya belajar umpama, wih, saya ini nggak bisa apa-apa. Ya, jadi semakin banyak baca, semakin bodoh itu benar, ya. Ternyata semakin kita perdalam tuh, wih, semakin luas ilmu tuh. Jadi semakin nggak ada yang kita tahu gitu ya. Jadi ya jangan sombong lah istilahnya. Pesan saya itu jangan sombong. Nah ini, jadi ketika teman-teman hanya membaca satu, ya jangan pernah puas dulu, ya. Jangan mengatakan bahwasanya, wah ini referensi saya yang paling tepat, ya. Jadi kalian harus mengupdate, ya. Apa yang harus saya baca lagi? Coba referensi lain.
ya. Oh, referensi lain ngomongnya kayak gini, coba saya cari referensi yang lain lagi. Nah, nanti itu di-compare, kemudian kalian simpulkan, ya. Kemudian kalian simpulkan menjadi satu, seperti itu, ya. Jadi seperti ini terkait mual muntah deh ya, ini terkait mual muntah, ya. Jadi mual muntah itu kalau untuk ibu hamil tadi udah kita pertegas ya, udah kita pertegas terkait penggunaan obat-obatannya. Ya, dan ini untuk kemoterapi ya. Jadi untuk kemoterapi itu ada yang premedikasi dan ada yang post medikasi ya. Jadi obat-obatannya seperti ini ya. Tapi nanti ketika UKI ya enggak mungkin ditanyakan seperti ini. Jadi saya sarankan kalian untuk menjawab ondansetron langsung ya. Jadi kalau ada pasien membutuhkan antiemetik habis kemoterapi, langsung saja jawab ondansetron. Bisa dipahamin? Bisa Bang. Oke ya, tapi nanti ketika kalian ada yang pernah, nah pertanyaannya sekarang, ada yang pernah PTO pasien ini enggak? Kanker serviks, misalnya kayak gitu. Ada enggak yang pernah? Kanker serviks, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada Bang. Kanker payudara. Hah? Kanker payudara Nggak ada. pernah. Oh enggak pernah PTO pasien-pasien kanker kayak gitu. Belum. Oh, belum pernah ya. Ya, jadi ada nanti ya dia protap ya, protokol kemoterapi itu selalu ada ya, selalu ada pastinya ya. Jadi seperti ini bisa dipahamin nggak sampai sini terkait mual muntahnya? Bisa Bang. Bisa ya. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu ulcerative colitis namanya deh ya. Kalau ulcerative colitis ini bukan lambung yang kena melainkan usus ya. Bukan lambung yang kena melainkan usus. Ya, jadi ulcerative colitis ini merupakan suatu penyakit autoimun sebenarnya deh ya. Ulcerative colitis. Ulcerative colitis ya. Jadi ulcerative colitis ini sebenarnya merupakan penyakit autoimun ya. Saya lihatin gambarnya. Jadi terjadi peradangan ya. Terjadi peradangan di ususnya ya. Nah, ini deh. Ya, ini namanya ulcerative colitis. Saya open image ya. Nah, aduh, kecil banget lagi nih. Nah, ya ini ya, ulcerative colitis ya. Nah, ini ya, makanya pasien-pasien dengan ulcerative colitis ini pasti nyeri ya karena terjadi peradangan ya. Nah, nanti usus kita itu kan ada yang kolon, ada yang duodenum dan segala macam gitu ya. Nanti dokternya itu ya, dan ini sifatnya karena ini autoimun biasanya menjalar deh ya. Jadi karena ini autoimun biasanya ini menjalar. Jadi karena ini merupakan suatu autoimun jadi biasanya dia menjalar. Nah, jadi seperti inilah anggapnya ya. Anggapnya seperti ini. Jadi ini ada tipe-tipenya ya, tipe-tipenya ya. Jadi ada yang umpama dia kan hanya kena segini ya, namanya proctitis ya. Kemudian kena segini ya. Nah, sampai bisa nanti kena satu usus ya. Bisa kena satu usus ya. Jadi seperti ini ya, saya ini penyakit jarang sih, saya cuma 2 kali saya nemuin pasien ini ya, dan itu anak ya. 2 kali saya nemuin pasien ini dan itu anak ya. Nah, jadi biasanya ya penanganan selain diberikan obat-obatan atau medikamentosa ya. Jadi kalau kita mau bilang obat-obatan itu terapi medikamentosa istilahnya. Ya. Selain diberikan obat-obatan ya, jadi kita bisa dokternya biasanya akan memotong ususnya, deh. Ya. Dokternya akan memotong ususnya ya. Dokternya akan memotong ususnya ya. Jadi kayak dipasangin stoma ya, namanya ya, ada yang namanya stoma, deh. Ya. Stoma. Kok stomata? Stoma. Tumbukan stomata jenis stoma nggak sih? Kenapa, Dek? Kenapa? Tumbukan stoma. Matiin langsung sama dia. Nah, jadi ini ya. Jadi ini namanya stoma. Jadi nanti kalau pasiennya itu lewat perut, ya. Karena apa? Kenapa harus lewat perut? Ya karena udah dipotong. Ya ususnya udah dipotong, nggak bisa sampai ke duburnya. Ya, nggak bisa sampai ke duburnya. Jadi ya udah dibuatin ke sini. Jadi nya harus sampai sini. Ya. Ini namanya biasanya dilakukan pada pasien dengan ulcerative colitis, ya. Ulcerative colitis. Nah,
pasien-pasien dengan ini ya, pasien-pasien dengan pemasangan stoma ini kita harus mempelajari terkait stoma outputnya, Dek. Ya. Jadi pasien yang dengan pemasangan stoma ya, pasien dengan pemasangan stoma kita harus mempelajari yang namanya stoma output ya. Stoma output ya. Nah, jadi stoma output ini harus kita harus kita balance ya, harus kita seimbangkan ya. Jadi kalau pasiennya high output, nah ini bahaya. Kalau pasiennya dengan high output, jadi kebanyakan keluar cairannya lewat stoma nanti ya. Ini bisa menyebabkan dehidrasi. Hati-hati ya. Nah, kemudian ada yang low output juga ya, ada yang dengan low output. Jadi ada yang high output dan ada yang low output ya. Ada yang high output dan ada yang low output. Nah, sebelum sampai sini ya, saya jelasin dulu ya. Saya jelasin dulu terkait stoma ya. Stoma output normal ya. Normal volume. Ya. Tunggu dulu. A normal materialostomy should only make about of output is D. Ya, oh, jadi tergantung ya, tergantung yang mana. Jadi biasanya itu 200 sampai 600 lah ya, 200 sampai 600 ya. Oke, ya. Jadi anggaplah normalnya itu adalah 200 sampai 600 ya. 200 sampai 600 anggaplah seperti ini, tapi nanti dokternya biasanya nulis ya. Dokternya biasanya nulis nantinya. Nah, jadi kalau dia umpama lebih dari 600, dia high output. Ya. Kemudian kalau dia di bawah 600, kalau dia di bawah 200, berarti dia low output. Nah, nggak boleh kita menyebabkan high output ini karena dehidrasi tadi. Ya. Sehingga nanti kita akan, ketika pasiennya mengalami high output, kalau pasiennya high output itu, ya, kita akan memberikan obat ya untuk menghambat gerakan peristatik ususnya ya. Jadi kalau pasien mengalami yang high output, berikan obat ya, berikan obat untuk menghambat gerakan peristatik usus ya. Kalau untuk menghambat, apa contohnya deh, menghambat gerakan peristatik usus ya, menghambat gerakan peristatik usus. Misalkan contohnya adalah loperamid ya, atau bisa diberikan opioid juga katanya seperti itu ya. Jadi ini untuk pasien dengan high output ya, high output stoma ya, high output stoma. Tapi kalau dia dengan low output, kita harus mempercepat waktu pengosongan lambungnya ya. Apa tadi obat yang mempercepat waktu pengosongan lambung? Metoclopramid. Iya, metoclopramid. Ya, metoclopramid. Bisa kalian berikan ya kalau dengan low output. Ini mungkin ya sekali nemuin kasus, saya udah dua kali saya nemuin kasus ya. 2 kali saya nemuin kasus. Kemarin ada anak Ubaya kalau nggak salah. Iya, anak Ubaya kemarin bimbingan ya, diskusi sama saya terkait ini ya. Terkait pasiennya ulcerative colitis dan sudah dilakukan tindakan pemasangan stoma ya. Nah, Kak, terus untuk obat ulcerative colitisnya, untuk obat ulcerative colitis diberikan apa? Ada yang tahu obatnya? Ya, ini kita akan berikan yang namanya obat-obatan golongan 5 ASA ya. Golongan 5 ASA contohnya adalah sulfasalazin ya, sulfasalazin atau mesalazin ya. Ini untuk ulcerative colitis ya, terapinya ya. Tapi kalau cuman pakai kalau cuman jelasin ini ya ulcerative colitis pakai sulfasalazin atau mesalazin nggak afdol ya. Karena apa? Kebanyakan kalau pasien dengan ulcerative colitis itu akan dilakukan pemosongan usus. Kalau ususnya udah jelek banget ya, jadi dipasangin stoma ya. Nanti kalian akan bertanya-tanya, loh kenapa pasiennya diberikan loperamid? Loh kenapa pasiennya umpama diberikan metoclopramid? Misalnya gitu ya. Jadi biar tahu ya. Biar tahu. Kalau untuk UKI yang ini yang sering keluar, sulfasalazin atau mesalazin. Ya.
Pernah nemu enggak? Saya tanya dulu. Pernah nemu enggak? Saya rasa tidak pernah ya. Enggak sampai ada yang Sutomo belum, yang UMM ada yang di Sutomo enggak kemarin UMM? Nggak ada, Bang. Enggak ada ya Sutomo. Iya, karena yang farmasi klinisnya pun enggak masuk ya, belum masih daring-daring tok. Jadi nggak berkasihan mereka ya, dapat apa ya, padahal kita praktek di lapangan 1 tahunan ya farmasi klinis itu kemarin. Terus kalau Unhas, apa nama rumah sakitnya Dek, yang RSUD yang paling besar di Makassar tuh namanya apa Dek? Apa namanya? Wahidin? Benar nggak Wahidin namanya Dek? Apa namanya RSUD-nya di Makassar Dek? Yang pas di depan rumah sakitnya Unhas itu. Apa Wahidin. Apa Wahidin, namanya? Bang. Oh, Wahidin, benar Wahidin ya. Wahidin ya. Itu ada yang ke Wahidin nggak kemarin anak-anak yang sekarang ini anak-anak Unhas? Ini anak Unhas nggak ada ya? Hilang buat laporan kayaknya nih. Ya? Ada Kak. Oh, ada yang ke sana. Ada yang ke Wahidin nggak anak Unhas untuk periode ini? Enggak, Kak, di rumah sakit Unhas saja. Oh, di rumah sakit Unhas saja ya. Iya. Ya, gitu ya. Kalau RS UMM itu udah dipakai nggak, Dek? Yang UMM untuk PKPA? Sudah Bang. Sudah, Udah Bang. ada pasiennya ada nggak? Saya tanya lu, pasiennya ada nggak? Ada banyak ya? Banyak pasiennya? Banyak. Banyak. Ya. Soalnya dulu waktu zaman saya tuh baru buka. Dia buka tuh tahun 2014 kalau nggak salah itu ya. Jadi dulu ada magang preskrip 3, magang preskrip 3 2 minggu kalau nggak salah waktu itu ya di sana masih sepi. Ya. Yang bagus rumah sakit pendidikannya itu ya UNER ya. UNER tuh bagus banget rumah sakit pendidikannya ya. Pasiennya itu ya apa aja ada ya. Kacau UNER tuh rumah sakit pendidikannya bagus. Malah mau GCI katanya kemarin rumah sakit pendidikannya UNER ya. Kayak gitu ya. Ada yang ingin didiskusikan? Ada yang ingin didiskusikan tentang materi-materi sebelumnya, atau ada soal UKI yang belum dipahami, atau ada kasus yang mau didiskusikan? Boleh ya, boleh. Saya kasih waktu sampai jam 9 kalau mau diskusi. Kalau memang nggak mau diskusi ya udah kita hentikan. Ada? Kalau saya nanya sekarang, saya boleh nanya nggak? Boleh nggak saya nanya? Boleh, Kak. Boleh, saya Boleh, nanya. Bang. Tapi Oke. jelasin. Nanya tapi jelasin bagaimana tuh ceritanya ya. Tunggu ya, saya stop presentasi. Ya, sekarang saya nanya ya. Tunggu website web. Tunggu ya. Saya belum lihat juga ya, saya belum lihat kasusnya. Tunggu deh ya, saya download dulu kasusnya nih. Kemarin ada yang konsultasi tapi saya karena dia belum mulai les jadinya agak susah saya ngejelasin ya. Kalau dia udah mulai les enak mestinya kita diskusinya. Tunggu. Oke ya, ini pertanyaannya. Mana nih? Oke, saya buka webnya. Ini kita diskusi kasus ya. Kita diskusi kasus bukan soal KI ya.
kita diskusi kasus, kita bukan diskusi soal KI ya. Ini kelihatan nggak, Dek? Ini nama anaknya ya. Nama anaknya tuh apa nih? Dari mana nih? Unisula ya. Unisula ini bagus deh ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena hanya dia kayaknya ya. Hanya dia yang farmasinya sistemnya per blok. Jadi dia itu sistem belajar farmasinya itu udah per blok ya. Jadi umpama semester ini blok kardiovaskular, semua jadi patofisiologi, anatomi semua dipelajarinya gitu ya. Itu bagusnya Unisula ini ya. Kalau kalian kan masih amburadul saya rasa SKS-nya ya. Oke, ini bisa kelihatan? Bisa, Bang. Ya, Nyonya T, ya anggaplah ini Nyonya T, berusia 60 tahun, berat badan 70 kilo, dengan keluhan lemas, nyeri badan, sesak, nyeri perut terasa begah dan kaki bengkak. Pasien memiliki riwayat diabetes mellitus dan hipertensi. Dokter mendiagnosa pasien mengalami CKD, diabetes mellitus, hipertensi, dan hipoalbumin. Ya, sebelum saya nanya ke sana, ya, ini jujur, ini saya belum pernah melihat kasus ini. Baru aja saya download deh, ya, jujur ya. Sekarang saya tanya teman-teman, kenapa pasiennya bisa bengkak? Karena kondisi apa? CKD. CKD? Iya, hipoalbuminnya ya. Hipoalbumin. Hipoalbumin. Kenapa bisa hipoalbumin? Karena proteinuria. Ya, proteinuria diakibatkan ini pasiennya berarti sudah cek DMND ya, diabetes mellitus nefropathy disease, bisa jadi seperti itu ya. Jadi CKD-nya di sini karena dia sebelumnya pernah mengalami diabetes, memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Jadi bisa jadi CKD-nya diakibatkan oleh diabetes mellitusnya. Kemudian ada hipoalbumin di sini terjadi bisa jadi karena proteinurianya. Ya, di mana pasiennya sudah mengalami DMND, diabetes mellitus nefropathy disease. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini beneran ya, ini beneran kasus rumah sakit ini ya. Oke, ya screening sekarang tekanan darahnya ya. Tekanan darahnya tinggi ya, oke, ya bisa jadi karena CKD-nya, bisa jadi memang memiliki riwayat hipertensi. Tekanan darah segini, kira-kira terapi apa yang awalnya masuk? Ini sudah termasuk apa, Dek? Krisis hipertensi. Iya, krisis hipertensi karena tekanan darahnya lebih dari 180. 180 per 120, tapi sistoliknya yang lebih 180 ya. Oke ya, jadi terapi yang di awal bisa kita berikan adalah apa? Apa bisa diberikan? Krisis hipertensi? Krisis hipertensi? Yang emergensi? Nicardipin. Oke, kedua, kenapa nadinya agak tinggi? Nah, ini ya tinggi ya, 96 itu lumayan tinggi walaupun normal. Oke lah, normal lah ya, tapi kalau saya melihat ini agak tinggi ya. Ini bisa jadi karena kondisi anemia. Jadi pasien-pasien dengan kekurangan cairan itu ya, anemia itu bisa mengalami yang namanya takikardi. Oke. Ya, terus kemudian pasiennya sesak kah tadi katanya ya. Pasien di sini katanya sesak ya, mana sesak? Dia bilang kayak gini ya. Sesak ini karena apa kira-kira, Dek? Sesak ini karena apa? Apa yang memicu sesak pada pasien CKD? Asidosis metabolik. Asidosis metaboliknya bisa, hipoalbumin yang menyebabkan volume overload juga bisa sesak. Ya. Asidosis metaboliknya bisa ya. Oke. Tapi di sini ya lumayan tinggi ya, 24 kali per menit tanggal 15 ya. Tanggal 15 lumayan tinggi ya respiratory rate-nya ya. Begitu ya. Oke, kemudian kreatinin nggak terlalu signifikan ya peningkatannya ya, berarti baru-baru lah ini ya. Ini kreatinin segini ya, oke. Nah sekarang ini semua ada datanya nggak nih? Nah ada datanya ya.
Coba kalian hitung, ya teman-teman hitung sekarang menggunakan rumus, apa kita pakai rumus untuk menentukan stage? Ya, GFR. Clearance ya, CRCL. Untuk menentukan stage pakai apa kemarin? GFR. GFR MD, MDM MDRD, ya, rumus MDRD. MDRD. Ayo coba dihitung, ya. Berat badan pasiennya 70, dia seorang wanita, nyonya ya, karena nyonya seorang wanita usia 60 tahun, berat badan 70 dengan serum kreatinin 1,79. Stage berapa pasiennya? Ingat nggak? Masukin kemana kemarin? MDRD, Prof. Iya, MDRD formula, MDRD formula, ya, MDRD formula. Tadi usia female, ya, kemudian usianya berapa tadi, Dek? Lupa deh juga. 60. 60 tahun, serum kreatininnya berapa? Kita ubah jadi miligram per DL. Berapa? 1,79. Ya, berarti 28,9. Berarti stage berapa ini? Stage 4. Oke, stage 4. Benar ya, stage 4. Kita balik lagi ke sini ya. Oke, hemoglobinnya di sini agak turun ya. HB-nya turun karena produksi apa? Produksi apa yang menurun? Kenapa pasien CKD bisa anemia? Ini mestinya dimerahin ya. Ini mesti ya, eritropoietinnya tuh ini mestinya dimerahin sama anaknya ya. Oke, sekarang kalau saya tanya ya, ini kan yang cuma diperiksa HB-nya toh. Kira-kira butuh pemeriksaan apa lagi selain HB? Selain HB, untuk memeriksakan anemianya butuh pemeriksaan apa lagi? Zat besi. Iya, zat besi. Apa yang kita periksa terkait zat besi? Apa aja kemarin? CV. TSAT dan MCV. ya. Jadi di sini teman-teman sudah bisa membuat suatu planning, ya. Suatu planningnya adalah apa? Berarti konsultasi ke dokter terkait pemeriksaan TSAT dan ferritin. Itu satu, ya. Bisa, seorang farmasi bisa ya. Di sini karena pasiennya ya hipoalbumin ya. Di sini karena pasien CKD ya. Oke, boleh jelas ya, karena total proteinnya pasti turun karena hipoalbumin ya, sehingga terjadi hipoalbumin ya. Oke, kemudian ureumnya naik ya. Ini nggak terlalu naik ya. Ureumnya di sini nggak terlalu naik ya. Ureumnya nggak terlalu naik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini diberikan furosemid. Ya, jelas karena apa keluhannya tadi? Bengkak. Iya, bengkak. Benar nggak pakai furosemid? Benar nggak pakai furosemid? Kenapa dia nggak pakai HCT? Gimana kemarin penggunaan diuretik pada pasien CKD? Nah, lupa kan? Tergantung dari nilai GFR-nya. Iya, kalau lebih dari 30 pakai apa? Lebih dari 30 pakai apa? Kurang. Lebih dari 30 pakai apa? HCT. HCT. Kalau di bawah 30 pakai apa? Benar nggak pakai furosemid? Benar. Benar. Karena GFR-nya berapa tadi? 28. 28. Ya. Albumin benar masuk, benar ya. Albumin di sini mau, gila-gilaan ya. 1 2 3 4 5 tekor BPJS-nya. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Sejutaan harga albuminnya deh. Insulin jelas ya, insulin bisa dipakai karena stage 4 sampai 5 ya. Karena stage 4 sampai 5 jadi udah langsung pakai insulin. Ya. Insulin yang diberikan di sini Humalog ya. Spironolakton, kenapa dikasih spironolakton ini ya? Enggak ya, di sini mungkin kaliumnya emang berapa pastinya di sini kalium?
Nggak ada pemeriksaan kaliumnya. Nggak ada pemeriksaan kaliumnya. Jadi banyak banget yang harus diperiksa pada pasien ini ya. Terkait BGA-nya, blood gas analysis juga harus diperiksa ya, karena curiga asidosis. Terus kemudian pasiennya ini harus diperiksa kadar kaliumnya juga. Di sini nggak ada ya. Terus habis itu apalagi yang harus diperiksa? Fosfat ya, banyak yang perlu kita periksa ya, fosfatnya harus diperiksa segala macam ya. Spironolactone ini mungkin bisa jadi untuk, jadi pasiennya di sini kan pakai furosemid ya, 6 ampul per 24 jam ya, 6 ampul per 24 jam dikasih 6 ampul per 24 jam, resiko hipokalemi mungkin mikir dokternya. Jadi biar pasiennya itu biar nggak hipokalemi, dikombinasikan dengan spironolactone, mungkin pemikiran dokternya ya, safety kaliumnya ya, karena spironolactone ini memiliki efek hiperkalemi ya. Oke, kemudian Herbeser ya, folat kenapa diberikan, CaCO3 kenapa diberikan ya, sedangkan pemeriksaannya nggak ada ya. Jadi banyak sekali di sini yang bisa kita analisa ya, asesmen ya. Jadi kenapa diberikan CaCO3, mana hasil pemeriksaan fosfatnya? Kenapa diberikan asam folat, mana hasil pemeriksaan MCV-nya? Ya. Jadi banyak ya bisa dianalisa di sini ya. Terus omeprazol oke ya, omeprazol kan bisa sebagai stress ulcer profilaksisnya ya pada pasien CKD ya, seperti itu ya. Jelek banget nih terapinya nih ya. Di rumah sakit mana nih kemarin? Islamic Teaching Hospital, rumah sakit Yayasan Badan Wakaf Sultan RSI Sultan Agung. Kenapa gini ya? DPJP-nya ada nggak di sini? Nggak ada ditulis DPJP-nya sini. Jelek banget terapinya ya. Pemeriksaannya pun cuma gini-gini tok ya. Tapi yang saya salutkan di sini dia memberikan albumin ini ya. Albumin ini nangis-nangis sebenarnya kita mau ngeluarin albumin ini ya. Jelek banget ya. Jadi di sini kalau untuk terapinya ini kalian bisa asesmen sebenarnya. Asesmennya dengan cara apa? Pemeriksaan labnya mana ya? Pemeriksaan labnya mana? Kenapa dokternya memberikan terapi itu sedangkan pemeriksaan labnya nggak ada ya? Itu bisa konsultasi dokter terkait pemberian asam folat ya, konsultasi dokter terkait pemberian asam folat, konsultasi dokter terkait pemberian CaCO3 dan pemeriksaan fosfat pasiennya ya. Jadi banyak yang bisa kita asesmen. Perhitungan GFR. Iya. Oh iya, benar ya, dia pakai rumus MDRD ya. Dia pakai rumus MDRD sudah benar ya. CRCL ya. Oke. RL untuk menggantikan kesetimbangan elektrolit. Elektrolit apa ya? Plan, monitoring tekanan darah, monitoring kadar hemoglobin, monitoring kadar albumin, monitoring kadar kreatinin untuk apa ya? Nggak perlu dimonitoring kreatinin itu ya, untuk apa ya? Bukan berarti, ingat lagi ya, pasien CKD itu nggak bisa sembuh ya. Gitu ya. Jadi nanti kalau untuk menganalisa efektivitas dari hemodialisa ya bisa kita monitoring kreatinin, ureum tuh setelah di HD berapa kreatininnya, setelah di HD berapa ureumnya baru bisa ya. Ini pasiennya nggak sampai HD. Monitoring pemberian albumin pada pasien, KI untuk pasien. Oke, diet makan gula darah, istirahat yang cukup. Nah gini, ada kenapa kayak gini ya? Ini benarnya masih banyak yang perlu di planning ya, masih banyak yang perlu diplanningkan ya. CaCO3 tadi saya bilang ya, BGA-nya bagaimana ya, serum besinya bagaimana ya. Itu kan suatu planning juga ya. Jadi planning itu bukan cuma obat-obatan ya. Planning itu bukan cuma obat-obatan saja ya. Kayak gitu ya. Ini kemarin anaknya nanya ke saya nih, tapi saya nggak jawab karena dia belum les. Ya. Dia nanyanya apa kemarin ya? Tunggu ya. Nanyanya apa kemarin? Tapi saya nggak jawab ya. Oh ya, kehilang dah. Hilang WA saya. Oh, nanyanya ini kemarin anaknya. Kak, kenapa pasien hipoalbumin bisa anemia? Nanyanya kayak gitu anaknya. Pasien hipoalbumin bisa anemia, iya kak, perseptorku nanya, dia bilang kayak gini, apa hubungan hipoalbumin dengan anemia, emang pasienmu kenapa CKD, dia bilang kayak gitu. Loh, anemianya bukan karena hipoalbumin, tapi karena CKD-nya.
Ya, kayak gitu ya. Ayo sekarang apa lagi? Ayo, apa kira-kira yang perlu diperiksa lagi pada pasien ini? Ayo yang lain coba. Yang lain bagaimana yang lain? Yang lain apa yang perlu diperiksa? Nggak ada yang mau berpendapat ini? Calon-calon apoteker? Calon-calon apoteker nggak ada yang mau berpendapat? Kira-kira kalau kamu mau disuruh mengganti obat, obat mana yang kamu ganti? Kira-kira kalau kalian disuruh mengganti obat, obat mana yang kalian akan ganti? Kandesartan. Iya, kandesartan ganti pakai apa, Dek? Golongan CI. Iya, ACI yang paling bagus apa kemarin? Apa? Ramipril. Oke, Ramipril ya. Sekarang dosis kandesartan 16 mg. Convert ke Ramiprilnya berapa miligram jadinya? Itu kan harus tahu juga apoteker, kan jalan apoteker katanya ya. Convert berapa? Kandesartan 16 mg itu setara dengan Ramipril berapa miligram? Pernah diajarin kayak gitu nggak? Di kampus nggak ada sih diajarin kayak gitu ya, cari-cari sendiri ya. Ya. Dosis sekarang saya tanya, dosis maksimal kandesartan berapa? Saya bukain, saya kasih clue. Ya, saya kasih clue, gampangnya seperti ini, ya. Itu ada convertnya deh ya, ada convertnya. Ya, ada tabel untuk convertnya. Umpama Ramipril sekian setara dengan Lisinopril sekian ya, ada ya. Tapi ini ada tabel convertnya ya, ada aplikasinya juga kok. Tunggu dulu. Saya liatin yang mana. Oh, yang ini aja deh, saya liatin ya. Saya liatin yang ini. Pernah saya liatin kok tabelnya ke kalian nih kayaknya. Ya. Terkait dosisnya ya, terkait. Oh, nggak pernah, Ding, nggak pernah saya liatin ini. Oh ya, pakai ini aja, Dek. Ya. Kan apa tadi pakainya kandesartan. Berarti kandesartan ini maksimal berapa? 32 mili. 32. 22. Ramipril maksimal berapa? Mana Ramiprilnya? Berapa? 10. Pasienmu pakai berapa tadi pasiennya? 60 Bang. Berarti Ramiprilnya jadi berapa? Kalau mau dikon 5. iya, 5 ya. Simpelnya gampangnya gitu, tapi ada 16, konvertnya. Iya. Ya, kandesartannya 16, jadi kalau mau ganti ke Ramipril ya udah ganti yang kelima aja kayak gitu ya. Oke, terus apa lagi? Apa lagi saya mau tanya ke kalian nih, nggak ada yang mau oke, kandesartan diganti dengan Ramipril udah oke ya. Oke, nanti tinggal kalian umpama menemukan kasus kayak gini, cari komparasi studinya ya. Komparasi. Apa fungsinya selain menurunkan tekanan darah, kira-kira apa fungsi dari ACE inhibitor dan ARB pada kasus pasien ini? Remodeling. Remodeling apakah terjadi protektif. gagal ginjal? Iya, anti protein, renoprotektif dan anti protein urea. Iya kan? Kalau remodeling kan pada pasien apa kemarin? Gagal jantung. gagal jantung. Ya. Nah, terus pasiennya ini butuh terapi apa lagi? Nah, yuk. Karena kalau saya tanya, pasien ini butuh terapi apa lagi? Kalau saya tanya, pasien ini butuh terapi apa lagi? Ada yang tahu? Saya kasih clue. Nggak apa-apa ya. Saya kasih clue ya. Kardio, nah ya, saya kasih clue di sini ya. Saya kasih clue-nya lewat sini. Tadi pasiennya usianya berapa, Dek?
60. 60. Ml, order, total kolesterolnya nggak ada ya. Total kolesterolnya nggak ada. HDL-nya nggak ada. Sistoliknya berapa tadi sistoliknya? Yang pertama, 190. 90. Sistoliknya berapa tadi? 92 ya. 92 diastoliknya. Treat for high blood pressure, yes ya, dapat di antihipertensi. Diabetes nggak pasiennya? Yes ya. Iya. No ya, anggaplah. Nah, sekarang kita anggap kolesterolnya normal ya. Total kolesterolnya normal. Total kolesterol normal itu di bawah 200 ya, di bawah 200 itu normal kalau kolesterol ya. Saya tulislah, anggap di sini 130, anggaplah ya. HDL-nya bagus umpamanya, HDL-nya umpama 60 atau enggak 80 saya tulis ya. Ini bagus, ini data yang bagus ya. Data yang bagus. Sekarang saya kalkulasikan ya. Berapa resikonya? 10,2%. 10,2% ya. 10,2%. Oke, di sini teman-teman akan melihat tulisan ini. Tunggu dulu. Ya. Oke, jadi pasiennya harus diberikan ini. Ya, walaupun dia normal, dia harus diberikan ini. Ya. Oke, tunggu dek. Mana sih tulisannya? Wait. Nggak ada di sini berarti dia ya. Jadi intinya gini deh ya, intinya ya saya mau kasih tahu ya, intinya adalah ketika resikonya itu lebih dari 10%, ini dia deh ya. Ini dia tulisannya ya. Jadi ketika pasiennya itu resikonya lebih dari 10%, apa tulisannya di sini? Bisa diberikan Aspirin. ya. Jadi obat yang harus kita tambahkan sebenarnya di sini adalah aspirin. Ya, itu saya tulis yang normal ya. Tadi data lab yang saya gunakan itu adalah data lab yang normal ya. Sekarang kalau saya naikin, umpama ini kolesterol totalnya saya jadiin seumpama 250 ya. HDL-nya umpama saya rendahin, umpama menjadi 40. Makin tinggi pastinya resikonya, 25%. Dengan yang normal pun dia membutuhkan aspirin, apalagi dengan dia yang tidak normal. Ya, jadi dia harus menggunakan aspirin. Lihat, oh pasiennya ada CKD, oh pasiennya ada tekanan darahnya tinggi, oh pasiennya ini ada diabetes, pasti dia high resiko terkait cardiovascular disease, mestinya ada aspirin di situ. Ya. Itu ya. Ada lagi, ayo coba lagi, apa lagi? Apalagi yang perlu kira-kira nih pada pasien ini? Apalagi yang perlu? Ya, jadi kalian bisa ya. Jadi karena di sini nggak ada pemeriksaannya, jadi lengkapi dulu pemeriksaan labnya ya. Lengkapi dulu pemeriksaan labnya. Apa aja sih kira-kira yang harus diperiksa pada pasien ini? Ya, apa aja yang harus diperiksa? Itu yang kita konsultasikan. Dok nggak periksa ini, dok nggak cek ini, dok nggak cek ini. Kalau memang sudah lengkap hasil pemeriksaannya, baru kalian lihat ke obat-obatannya ya. Jadi seperti itu ya. Terus apa yang meningkat nih? GDS, glukosa darah sewaktunya berapa itu? 160. Oke, oke lah ya. Nah, turun juga dengan pemberian apa nih? Humalog 3x4 unit ya. Humalog 3x4 unit sebutan. Ini sudah turun. Mestinya hari pertama ini udah langsung masuk ya Humalognya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Lagi 6 menit. Bang, ingin bertanya tentang soal. Ya, soal apa? Ayo. Ya, ini baru kemarin. Ini soal tentang efek samping saluran pencernaan, Bang. Iya, apa? Ini Efek samping ada apa? Seorang pasien mengeluhkan adanya efek samping
Dyskinesia berupa gangguan pergerakan baik di wajah, Dyskinesia. kaki, dan tangan kepada dokter di semua rumah sakit setelah mengkonsumsi obat gangguan saluran pencernaan. Manakah obat yang menyebabkan terjadinya efek samping? Metoclopramid. Iya, betul Bang. Itu ini pilihannya ada Extrapyramidal syndrome. Extrapyramidal syndrome. Ada nggak pilihan metoclopramid? Iya ada Bang. Ya, dyskinesia ini ya bisa kita bilang sama dengan extrapyramidal syndrome. Kalau dia sedang menggunakan terkait obat saluran pencernaannya, berarti yang bisa memicu suatu extrapyramidal syndrome, yaitu metoclopramid. Dikasih apa kalau pasiennya extrapyramidal syndrome? Nanti kita bahasin sebenarnya. Nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Ya. Soal dari mana itu bagus sih soalnya, ya. Ada kunci jawabannya di situ. Ada kunci jawabannya tapi nggak ada pembahasannya Bang. Oh ya, ya. Jadi yang namanya metoclopramid ini, tapi pilihannya udah benar di situ metoclopramid. Iya benar, pilihannya metoclopramid, tapi yang lainnya itu ada domperidon, simetidin, ondansetron, omeprazol gitu. Oh ya, ya metoclopramid ya. Metoclopramid yang sering menyebabkan extrapyramidal syndrome karena dia bersifat sebagai antagonis dopamin. Ya, karena dia bersifat sebagai antagonis dopamin. Ya. Kemarin udah saya kasih tahu nggak yang extrapyramidal syndrome terkait metoclopramid? Sudah ya. Waktu di mana tuh? Waktu di DM, waktu yang gastropati udah saya dijelaskan ya. Metoclopramid nggak boleh lebih dari berapa hari kemarin? Lupa. Ya. Ini ini saya kasih lihat, saya kasih tonton ya, pasien dyskinesia ya. YouTube. Apa tadi? Extrapyramidal syndrome. Ya. Nah, ini akut dystonik ya, dyskinesia maksudnya. Ini ya, gangguan gerakan ya, gangguan gerakan. So when did you start having trouble talking? Nah, ini nggak bisa apa namanya, nggak bisa dikontrol gerakannya. Did you take any drugs other than your prescribed drugs? Ya, nantinya kita berikan ya pasien-pasien dengan extrapyramidal syndrome ini, ya nanti itu bisa diberikan terapi antikolinergik, ya antikolinergik, ya. Ya. Kalau di sini dia pakainya difenhidramin kalau nggak salah, Benadryl. Nah, ya Benadryl. Ya, Benadryl difenhidramin ya. Karena memiliki efek antikolinergik. Ya, nanti kita akan bahas kenapa sih butuh antikolinergik ya. Nanti itu di bagian saraf ya, di bagian jiwa ya. Orang-orang yang jiwa-jiwa yang sering menggunakan antagonis dopamin soalnya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, besok kita lanjut lagi ya. Besok jam berapa maunya besok? Jam 4 ya? Bisa nggak jam 4 besok? Bisa Bang. Bisa, ada yang pulang Unhas, PKP pulang jam berapa? Unhas, PKP pulang jam berapa? Mana Unhas? Jam 4. Kenapa, Dek? Pulangnya jam 4, Kak. Biasanya, iya. tapi kalau lama lagi di stopnya sama kakak-kakak di rumah sakit, biasanya 4:30 baru jalan. Oh, kenapa di stop, Dek? Dikasih Ya, apa Kak. kalau di stop? Diajak diskusi, Kak, soal Wah. kasus begitu. Oh, diajak diskusi Gitu. soal kasus.
Nanti diskusi sama saya jadi Kak nanti. Siap Kak, siap. Ya gitu ya. Ya besok kita berarti jam 4 berarti kan jam 5 Makassar ya. Ya apa-apa ya besok ya jam 4 ya. Jam 4 Jawa, jam 5 Makassar berarti ya. Itu terus nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi jam 7:30 ya. Besok kita bahas penyakit tulang sendi ya, tulang dan sendi ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya, terima kasih atas responnya juga ya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama.